Selamat pagi, shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat sekalian yang berada di rumah kita masing-masing. Pada hari ini kita akan beribadah yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-98 Kesehatan GKST. Sebelumnya kami akan membacakan sambutan Majelis Sinode GKST dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-98 Hari Kesehatan GKST. Selengkapnya sebagai berikut. Ibu bapak, warga jemaat dan seluruh pelayan GKST yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji dan syukur patut kita mempersembahkan kepada Allah Bapa Sang Pencipta atas anugerahnya yang terus mengalir dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Allah tetap kita alami secara nyata meskipun berbagai kejadian mengancam kehidupan manusia di muka bumi ini juga terus terjadi. Penderitaan yang dialami manusia sepanjang sejarah seperti kemiskinan, kebodohan, penindasan, dan ketidakadilan, sakit penyakit, peperangan, dan bencana alam hingga saat ini masih saja terus terjadi. Seakan belum cukup penderitaan manusia, di awal tahun 2020 dunia dikejutkan lagi dengan munculnya virus COVID-19. Tata kehidupan dunia tergoncang karena harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat yang menyebabkan kehidupan ekonomi terganggu. Bukan itu saja, kehidupan gereja Tuhan juga ikut mengalami goncangan. Namun sekali lagi kita lihat bahwa semua itu ternyata tidak dapat menghentikan semangat iman kita untuk tetap bersekutu, bersaksi, dan melayani. Walaupun dalam ruang yang terbatas, hal ini menjadi bukti iman bahwa anugerah Allah kepada kita tidak dapat dihentikan atau dibatalkan oleh berbagai kejadian di muka bumi ini. Dengan semangat iman ini, Majelis Sinode GKST mengajak seluruh warga jemaat dan pelayan se-GKST, termasuk saudara-saudara kita di GKST Jemaat Gloria Jakarta, dengan penuh sukacita merayakan hari ulang tahun ke-98 Rumah Sakit Sinar Kasih GKST sekaligus sebagai Hari Kesehatan GKST. Biarlah dalam ibadah syukur hari ulang tahun ini kita menyatakan iman kita bahwa hanya karena kemurahan Allah, hanya karena kasih sayang Bapa, sehingga kehidupanku, kehidupan keluargaku, bahkan kehidupan gereja Tuhan tetap terpelihara dan diberkati. Untuk itu aku hendak bersaksi bahwa seberat apapun penderitaan kita, Allah tetap mengapit kehidupan kita. Allah tetap menjaga dan memelihara kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Kita tahu bahwa kehadiran Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena sebagai lembaga pelayanan publik di bidang kesehatan tidak sekedar fungsi pelayanan kesehatan seperti pada umumnya. Kehadiran Rumah Sakit Umum Sinar Kasih GKST Tentena adalah fungsi kesaksian GKST. Melalui Rumah Sakit Umum Sinar Kasih GKST Tentena kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Tengah. Dengan kata lain, dukungan Bapak Ibu warga jemaat terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSU Sinar Kasih GKST Tentena adalah wujud nyata dari tanda kesaksian kita dalam ibadah syukur ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Majelis Sinode GKST mengajak seluruh warga jemaat dan Majelis Jemaat se-GKST untuk berkomitmen bahwa persembahan syukur HUT HKG dan HUT Rumah Sakit Umum Sinar Kasih GKST Tentena 24 Oktober 2020 kita khususkan untuk pengembangan SDM, khususnya untuk pendidikan dokter, ahli, atau spesialis. Mengingat jumlah kehadiran warga GKST dalam setiap ibadah minggu, 70% dari jumlah anggota SIDI, kurang lebih 110.000 orang, maka kita punya keyakinan bahwa buah iman dalam ibadah syukur ini, bila setiap jemaat yang beribadah mempersembahkan 2.000 saja, berjumlah kurang lebih 220 juta rupiah.
sebagai buah iman yang dapat mendukung pengembangan sumber daya dokter spesialis. Ibu Bapak, warga jemaat dan seluruh pelayan CGKST yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, agar dukungan warga jemaat sebagai tanda kesaksian dapat terarah dan fokus, maka Majelis Sinode menginformasikan kembali proses dan pengembangan dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Sinar Kasih GKST hingga saat ini sesuai dengan sambutan masa tahun lalu telah disampaikan secara detail sebagai berikut. Manajemen Rumah Sakit Umum Sinar Kasih GKST Tentena dalam pengawasan Yapkesmas GKST telah melaksanakan akreditasi rumah sakit di awal tahun 2018 dan pada tahun 2020 ini pelaksanaan akreditasi lanjutan tidak dapat terlaksana akibat pandemi COVID-19. Pembangunan gedung RSU Sinar Kasih GKST Tentena yang baru di Anduru Pamona mulai dilanjutkan lagi setelah sempat terhenti di masa pandemi yang lalu. Bila Tuhan berkenan, untuk gedung A terdiri dari lantai 1 yaitu IGD, Opgin, radiologi, dan lantai 2 administrasi, rawat inap, bedah sentral sudah akan rampung pada akhir tahun ini. Majelis Sinode GKST mengapresiasi Badan Pengurus Yapkesmas GKST karena selain fokus pada melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Sinar Kasih GKST Tentena, Yapkesmas juga telah melaksanakan program PKMD di wilayah Pegabaran Injil dan di daerah terpencil. Tahun ini JOCS di Jepang sebagai mitra pelayanan Yapkesmas GKST memberikan beasiswa pendidikan kepada 4 orang mahasiswa kedokteran, 1 orang mahasiswa anestesiologi, 2 orang tenaga perawat, dan 1 tenaga kebidanan yang akan melanjutkan studi. Akhirnya, Majelis Sinode mengucapkan terima kasih atas semua buah-buah iman yang telah dinyatakan oleh seluruh warga jemaat CGKST. Seraya kami terus berdoa agar kasih karunia dan damai sejahtera Allah tetap menyertai dan tinggal dalam keluarga Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tentena 28 September 2020, teriring salam dan doa Majelis Sinode GKST. Ketua 2 Pendeta Robinson Perutu STH MM, Sekretaris Umum Pendeta Julianus Tolewo STH MA. Demikian sambutan sinode dan kita akan masuk dalam ibadah minggu. Untuk menyambut pelayanan firman, kami jemput Bapak Ibu berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 242, ayat yang pertama, muliakan Allah Bapa. Panggilan beribadah. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kata Yesus,
Sebab ketika aku sakit, kamu melawat aku. Tahbisan dan salam. Ibadah minggu yang dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun ke-98 Kesehatan Gereja Kristen Sulawesi Tengah saat ini dimulaikan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Kristus Yesus, dan dari Roh Kudus menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 242, baitnya yang ketiga, Muliakan Raja Sorga. Silakan duduk. Bersama-sama kita mengucapkan nyanyian sukacita menurut Mazmur 30 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita ucapkan secara berbalas-balasan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Mazmurkanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Daud yang mengaku kepada Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Maka marilah kita pun mengaku dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, tidak ada sesuatu pun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Engkau mengenal kami dengan sempurna. Karena itu kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa dan kejahatan yang telah kami lakukan. Kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Kami mohon ampunan-Mu ya Bapa, serta baharuilah roh dan pikiran kami, agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa dan pengakuan kami. Amin. Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman ini, maka selaku pelayan Kristus kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan
Roh Kudus. Kita sambut berita pengampunan dosa dengan menyanyikan Kidung Jemaat 149. Bait pertama dan kedua, Sang Maha Tabib telah dekat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan dilayani dengan kebenaran firman Allah. Karena itu mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, memampukan kita sekalian untuk memahami kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala hikmat, bukalah hati dan pikiran kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama-sama, itu sungguh-sungguh akan menjadi milik dan bahagian kami. Dan kami sekalian akan hidup dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, sebab telah sedia kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melayani kita dalam persekutuan ibadah minggu saat ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22. Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bahagian Alkitab yang dipilih untuk melayani kita dalam persekutuan ibadah minggu hari ini, yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-98 Kesehatan Gereja Kristen Sulawesi Tengah, adalah bagian Alkitab yang sudah sangat sering kita baca, kita dengar, dan kita renungkan. Teristimewa dalam ibadah-ibadah penghiburan ataupun ibadah duka cita. Bahkan bagian ini seringkali dikutip dan dituliskan pada krans bunga ataupun ekspener di tengah-tengah peristiwa duka cita. Sehingga ada orang yang beranggapan bahwa nats ini dikhususkan kepada orang-orang yang telah meninggal, karena seringkali dibaca dan direnungkan dalam ibadah-ibadah duka cita. Padahal setiap ayat Alkitab selalu diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup dan menjalani kehidupan di dunia ini. Karena ketika kita membaca nats ini kepada orang-orang yang sudah meninggal atau dalam ibadah-ibadah penghiburan, tentu tidak akan memberi faedah bagi mereka yang telah mendahului kita. Karena yang namanya orang mati pasti tidak akan pernah bisa lagi untuk mendengar, apalagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan tidak menutup kemungkinan mungkin saja semasa hidupnya tidak pernah membaca ataupun mendengarkan firman Allah. Apalagi di saat-saat kematian itu terjadi. Karena itu sekali lagi firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama adalah firman yang diperuntukkan kepada orang-orang yang hidup, agar dalam kehidupannya dapat menghasilkan buah-buah kebenaran dan kebaikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara soal kematian memang bukan lagi sesuatu yang tabu. Melainkan hal kematian ini menjadi tren, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Hampir setiap hari, setiap waktu kita menyaksikan korban-korban yang berjatuhan oleh karena COVID-19. Dan menurut data jumlah korban per 30 September 2020 yang meninggal dunia karena COVID-19 itu berjumlah 602 jiwa. Dan untuk Indonesia sebanyak 10.601 orang korban yang meninggal dunia disebabkan oleh karena COVID-19 ini. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, maka dapat dipastikan bahwa jumlah korban akan semakin meningkat. Karena itu sangat wajar kalau pemerintah terus mengkampanyekan gerakan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalisir dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menarik sekali saat Rasul Paulus mengatakan bahwa kematian adalah keuntungan. Kematian adalah keuntungan bagi kita. Mengapa kematian menjadi sebuah keuntungan bagi kita? Penyebabnya tidak lain karena kematian Kristus. Dan inilah dasar teologisnya. Artinya kematian Kristus menguntungkan kita. Karena upah dosa adalah maut yang seharusnya menimpa kita. Ternyata hal itu telah ditanggungkan kepada Kristus Yesus. Karena itu di satu pihak kematian bagi kita bukan lagi menjadi sesuatu yang menggelisahkan. Ketika kita tetap beriman kepada Kristus Yesus. Tetapi di pihak lain kematian bagi kita menjadi sesuatu yang menakutkan apabila kita hidup di luar Kristus. Atau hidup kita tidak untuk Kristus. Jika demikian, hidup yang bagaimanakah yang Tuhan kehendaki bagi kita? Paulus berkata, tetapi jika aku hidup, itu berarti bagiku menghasilkan buah. Hidup yang terus berbuah. Yohanes 15 juga menyebutkan bahwa supaya kita berbuah lebat, kita harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Sebab sebuah kemustahilan bagi kita untuk dapat berbuah jika kita terlepas dari pokok yang adalah sumber kehidupan itu sendiri. Oleh sebab itu pesan yang patut kita renungkan dari perikop bacaan kita pada saat ini. Yang pertama, jika kita tetap hidup untuk Kristus di masa pandemi COVID-19 ini, maka buah yang kita hasilkan adalah ketekunan dan pengharapan kita kepada Allah. Kita tekun mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan, melakukan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan juga kesadaran untuk melakukan karantina mandiri. Jika kita baru saja melakukan perjalanan ke luar kota. Sebab dengan demikian kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga kita menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maskerku tidak hanya menyelamatkanku, tetapi juga maskerku adalah keselamatanmu juga. Itulah yang harus kita perhatikan dalam menjalani hari-hari hidup kita di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya kita juga harus berpengharapan bahwa di tengah kondisi dan situasi apapun juga, Tuhan tetap ada dan selalu ada. Dia ada dalam rancangan damai sejahteranya.
Di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan selalu berkarya untuk menolong kita, menjaga dan melindungi kita. Bahkan juga Dia berkuasa untuk menghapuskan COVID-19, asalkan kita memiliki pengharapan yang kokoh kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan menginginkan kita agar kita tetap memberi buah bagi sesama. Memberi makna bagi sesama dalam menjalani kehidupan. Memiliki kepedulian, memiliki kebaikan, kasih, sukacita dan damai sejahtera. Sudahkah kehadiran kita di tengah-tengah sesama dapat membuat orang lain terberkati? Dengan ucapan dan tindakan-tindakan kita. Yang ketiga, kita berharap bahwa dengan kehadiran pelayanan kesehatan di Gereja Kristen Sulawesi Tengah, melalui Yapkesmas dan Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena, dapat menjadi alat Tuhan untuk bekerja dalam pelayanan kesehatan bagi semua orang. Pelayanan kesehatan yang telah berjalan 98 tahun ini, kiranya itu akan menjadi buah kesaksian nyata bagi semua orang. Dan kita pun berharap pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena benar-benar dapat melayani dengan kasih yang dilandasi oleh kasih Kristus. Terlebih di masa pandemi COVID-19, Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena telah menerima banyak bantuan, baik dari warga GKST maupun dari berbagai pihak sebagai donatur, untuk menunjang sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Sinar Kasih. Untuk itu, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga gereja yang telah berpartisipasi menopang pelayanan kesehatan melalui Yapkesmas. Dengan segala bantuan yang telah diberikannya, kita percaya bahwa Tuhan sumber segala berkat akan terus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam hidup dan kerja masing-masing. Yang keempat, kita juga bersyukur oleh perhatian pemerintah pembangunan Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena terus berjalan dengan baik sampai sekarang. Dan juga adanya program beasiswa yang dijalin dalam kemitraan antara Yapkesmas GKST dengan Jepang, dengan mengutus tenaga medis mengikuti pendidikan spesialis kesehatan. Kita percaya itu semua adalah wujud dari pekerjaan Tuhan yang terus bekerja melalui pelayanan kesehatan Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Karena itu marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan
kita boleh merayakan HUT ke-98 tahun pelayanan kesehatan GKST. Sambil kita terus berharap kiranya sebagai warga GKST kita akan terus memberikan buah-buah yang baik bagi sesama melalui pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh para medis di Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Rasul Paulus dalam sebuah pengakuan yang disampaikan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Inilah juga tentunya akan menjadi komitmen kita bersama menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Selamat kita merayakan hari ulang tahun ke-98 Kesehatan Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dijemput kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama sekalian orang percaya di segala tempat dan zaman. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Marilah memberi persembahan syukur dan ingatlah kata Alkitab. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Sambil memberikan persembahan kita menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait pertama dan kedua Serikat Persaudaraan. Sempurnakan persatuan di dalam
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur persembahan yang telah kita kumpulkan. Oleh karena itu kita dengarkan pokok doa syafaat hari ini yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan, memberi persembahan untuk pelayanan pekabaran Injil, diakonia, persepuluhan dan kartu pembangunan. Keluarga Sonorah Mancarara, keluarga Puru Tansala, Bapak MT Kence atas hari ulang tahun, keluarga Sirait Kerompot, Ibu Bintiri Balebu atas hari ulang tahun ke-76, keluarga Pakingki Walae, keluarga Palimboh Kadoena, keluarga Darmawan Lianto, keluarga Mamuaya Kelo atas kelahiran anak kedua, keluarga Peluruh Nua, Saudari Vivin Peluru, Ibu Lagaleh Lapoliwa atas hari ulang tahun, keluarga Lolo Mapeda atas hari ulang tahun Ibu Suli Lolo, keluarga Ransa Toyo, keluarga Abu Lebu Baloga, keluarga Wahapalar Abu Lebu, keluarga Kelo Pasuhuk, keluarga Isan Maranu, keluarga Santule Ponakuli atas hari ulang tahun anak Wahyu di Santule, anak Hanele Tumani atas hari ulang tahun keempat, keluarga Pasapari Tarima, Ibu Ngodei Papaya, keluarga Mehingko Palalu, Saudari Nilah Mehingko, keluarga Saamat Tarakolo. Yang berhari ulang tahun anak Wil Delps Tekence, Ibu Konda Sasiang, Bapak Labangka, Ibu Mengkuci Toha, anak Deo Perkasa Padaga, Bapak O Pondolungi, anak Samuel Oktan Katiandago, Bapak A Komuna, yang sakit dan dalam pemulihan juga para lansia, Bapak A Tajongga, Ibu Lumeo Lapadongi, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutana Sijawa, Ibu Tarimah Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tara Umagido, Bapak T Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H Tantowou, Bapak Erbinela, Ibu Tulakah Rinuga, Bapak E Kalaena, Bapak MD Bololi, Ibu Puala Mehingko, Ibu Tiladuru Kongka, Ibu Kawalangi Dika, Saudari Martini Ganantowe Bintiri yang berobat lanjut di Makassar, anak Alexa Marola dalam pemulihan selesai operasi, Ibu W Sinauru, Bapak Edon Kaliki, Bapak R Pandeirot, Ibu Mencarara Gento dalam pemulihan, Ibu Simuru Toboliu dalam pemulihan. Kita berdoa bagi para janda, duda, fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang yang terpenjara. Panitia Pembangunan Jemaat Peniel Poso dalam proses rehabilitasi gedung gereja. Keluarga-keluarga yang berdomisili di luar daerah yang mengikuti ibadah minggu lewat channel YouTube GKST Peniel Poso. Itulah pokok doa syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, Allah yang empunya langit dan bumi ini, dan Allah yang selalu setia menjaga, memelihara dan melindungi kami, sehingga oleh perlindungan-Mu pagi hari ini kami boleh mengambil bahagian untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya kami telah dilayani dengan kebenaran firman-Mu, mengajarkan kepada kami untuk terus memberi buah yang baik di tengah-tengah kehidupan yang Engkau anugerahkan, menjadi sebuah kesaksian yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami sekalian. Ya Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi keluarga dan pribadi masing-masing yang telah kami sebutkan, yang mengucap syukur atas berbagai berkat dan anugerah Tuhan
yang mereka boleh nikmati dalam perjalanan kehidupan mereka. Baik itu pemberkatan Tuhan melalui usaha dan pekerjaan, keselamatan dalam perjalanan, ketambahan usia, bahkan juga ketambahan usia perkawinan, keberhasilan dalam perjuangan melalui pendidikan maupun juga pekerjaan. Semuanya ini Tuhan kami bawa, kami kembalikan kepadamu. Sebab Engkau Tuhan sumber segala berkat, yang terus memberkati kehidupan sekalian umat-Mu. Ya Bapa di sorga, kami pun terus berharap kiranya kasih karunia-Mu Tuhan akan terus menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap rencana usaha dan kerja yang terus ditekuni. Engkau memberkati pendidikan mereka, sehingga mereka pun tidak akan kehilangan rasa syukur dan sukacita kepadamu. Ya Bapa di sorga, biarlah kiranya kasih dan setia Tuhan yang akan terus memampukan mereka untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi mereka yang ada dalam kondisi fisik yang lemah oleh karena sakit, bahkan juga mereka yang dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati semua upaya pengobatan dan perawatan yang terus diupayakan oleh dokter dan semua perawat yang ada. Memberkati makanan minuman yang mereka konsumsi, sehingga dari dalamnya juga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna, yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ya Bapa di sorga, demikian juga Tuhan kami berdoa bagi orang-orang tua lanjut usia, para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, mereka yang terpenjara. Tuhan kiranya akan terus memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka dalam setiap tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup. Kami percaya kasih Tuhan akan menolong mereka sehingga mereka diselamatkan dari setiap beban pergumulan hidup, bahkan juga dari segala penderitaan fisik yang mereka alami. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan bagi panitia pembangunan Jemaat Peniel Poso yang terus melaksanakan tugas tanggung jawab mereka untuk merehabilitasi pembangunan gedung gereja yang ada di Jemaat Peniel Poso. Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami membawa dan menyerahkan semua rencana pekerjaan ini, bahkan semua pekerjaan yang tengah mereka laksanakan. Tuhan menjauhkan dari segala rugi, celaka dan mara bahaya panitia dan juga tukang yang melaksanakan pekerjaan ini. Bapa di sorga, Engkau memberkati bersama dengan keluarga rumah tangga mereka masing-masing, sehingga mereka pun tidak akan kehilangan sukacita dalam melayani Tuhan. Demikian Tuhan kami berdoa bagi majelis jemaat bersama seluruh perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Peniel Poso dalam rencana-rencana pelayanan kami selanjutnya. Ke dalam tangan Tuhan kami bawa, kami serahkan. Tuhan kiranya akan terus memperlengkapi kami sekalian dengan hikmat surgawi, memberi kami kesehatan dan kekuatan, sehingga semua program pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ya Bapa di sorga, demikian juga Jemaat Peniel Poso, bahkan juga saudara-saudara kekasih kami yang pada hari ini mengambil bahagian untuk beribadah bersama kami melalui channel YouTube GKST Peniel Poso. Di mana-mana pun mereka berada, Tuhan kiranya akan terus memberkati sekalian umat-Mu. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan akan memberikan damai dan sejahtera
memberkati dalam setiap pekerjaan yang terus ditekuni, sehingga berkat-Mu pun akan terus mengalir dalam setiap usaha dan pekerjaan masing-masing. Anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, kami bawa, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan kiranya akan terus menjaga dan melindungi mereka dari setiap mara bahaya, menguatkan dan meneguhkan mereka dalam iman percaya kepadamu. Teristimewa ketika kami ada dalam keterpisahan. Ya Bapa di sorga, biarlah perjuangan mereka di bangku pendidikan tidak akan sia-sia, oleh karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi seluruh jemaat-Mu, jemaat Peniel Poso, dan semua kami sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara ini. Tuhan kiranya akan terus menjaga dan melindungi kami semua dari wabah penyakit virus corona. Tuhan akan membungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan juga akan memberikan kami roh hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga kami dimampukan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga mata rantai penyebaran virus corona ini akan terhentikan. Karena itu Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan juga terus memberkati mereka dalam tugas panggilan kenegaraan, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan serta hikmat yang dari Tuhan. Seluruh aparat keamanan TNI dan Polri, dokter dan semua perawat yang memberi diri untuk melayani masyarakat, bangsa dan negara, Tuhan pun akan terus memberkati mereka. Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka dari setiap ancaman dan mara bahaya. Bapa di surga, kehidupan kami sepanjang minggu berjalan, kami hanya mau bawa dan serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan syukur kepadamu. Kami percaya segala perolehan dalam hidup dan kerja kami itu berasal dari Tuhan. Karena itu kepada Tuhanlah kami bawa, kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita ikuti warta jemaat hari ini. Warta jemaat hari ini, Minggu 1 November 2020. 1. Disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa panitia pembangunan saat ini sedang melaksanakan rehab lantai bagian depan mimbar. 2. Pada ibadah minggu depan, tanggal 8 November 2020, akan dilaksanakan pengurapan diaken pengganti antar waktu atas nama Ibu J. Tarau Mamahit dan penetapan beberapa pengurus kategorial. Ibadah ini akan dilaksanakan pada pukul 9 di gedung Gereja Peniel Poso dan akan dihadiri oleh seluruh majelis jemaat serta keluarga, diaken dan pengurus yang akan diurapi dan ditetapkan. 3. Rapat koordinasi majelis jemaat dan perangkat pelayanan jemaat Peniel Poso direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan November setelah rapat koordinasi tingkat klasis. Untuk itu diharapkan kepada semua bendahara-bendahara aras jemaat, kelompok dan kategorial agar mempersiapkan laporan keadaan kas per 31 Oktober 2020. 4. Pemeriksaan keuangan oleh BPP Jemaat Peniel Poso akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 untuk tahun buku 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Demikian penyampaian warta jemaat. Jemaat dijemput kita bangkit berdiri.
nasihat dan berkat. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi tangan-tangan-Mu, sehingga buah-buah iman yang kami hasilkan menjadi buah-buah yang berkenan di hadapan-Mu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 256, bait pertama dan ketiga kita satu di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Sejenak kita bersaat teduh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kesempatan untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan ibadah kita di hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Majelis Jemaat Penil Poso terus menghimbau kepada kita sekalian untuk tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terlebih khusus akhir-akhir ini di wilayah kita, di wilayah Poso Kota, semakin menyebar luas virus corona. Karena itu kami menghimbau supaya kita selalu waspada untuk tetap menjaga diri kita masing-masing. Kiranya Tuhan pelindung kita akan senantiasa melindungi kita sekalian. Terima kasih, selamat pagi, shalom.